Perkenalkan, nama saya Alfius, biasa dipanggil Ius. Saat ini kegiatan kami sebagai petani dan peternak. Dan kami juga mengelola sebuah homestay sederhana yang juga sekaligus sebagai rumah kami, namanya Omah Sebumi. Alamat rumah kami ada di Dusun Kanci, Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Saya dulu berprofesi sebagai karyawan bank swasta di Jakarta. Sebelum dari situ saya sudah punya mimpi yang besar bahwa saya ingin tinggal di desa. Saya ingin mewujudkan hidup seperti yang ada di game Harvest Moon, karena dulu waktu saya kecil itu saya suka main game Harvest Moon. Jadi di situ saya punya ketertarikan yang besar dengan desa dan kegiatan bertani. Kemudian saya semakin jatuh cinta dengan desa ketika saya melakukan KKN waktu masih mahasiswa. Waktu itu saya KKN-nya di Dusun Suruh, Muntilan. Nah, di situ awal mula saya jatuh cinta dengan desa. Selama kami mewujudkan cita-cita untuk tinggal di desa, kita sudah punya roadmap. Jadi kita memang menyiapkan exit strategi ya. Dan itu memang yang harus matang, jadi nggak bisa kita seperti kayak orang yang sudah frustasi kerja di kantor, terus tiba-tiba aja aku mau resign, aku pindah gitu. Ya itu sama aja kita sebenarnya mundur, bukan maju untuk menggapai cita-cita kita. Jadi kita harus punya exit strategi, financial planning yang baik, yang mapan, sebelum kita akhirnya memutuskan untuk keluar, resign, dan memulai menjalani mimpi kita. Ketika kami memutuskan untuk tinggal di desa, sisi spiritual kita itu yang benar-benar berkembang. Yang awalnya adalah kami itu hanya ingin mewujudkan hidup seperti di game Harvest Moon. Lalu lama-lama kita mengamati para petani di sini kok bisa sampai tua itu masih bisa kerja, masih bisa turun ke sawah. Di sini umur 80 tahun itu masih bisa ikut panen padi atau derep. Itu terjadi di sini dan itu saya sangat mengagumi. Akhirnya saya mencoba menggali tukar kawruh. Saya belajar dari beliau-beliau. Kesimpulan saya memang itu salah satu rezekinya tani, berkahnya orang tani itu hidup yang panjang umur dan juga sehat. Jadi beliau-beliau ini bisa terus berdaya sampai di usia senja. Nah, saya juga ingin ada di level tersebut. Jadi ketika nanti saya sudah tua, harapannya saya tetap bisa berdaya, saya sehat, saya berguna. Nah, kalau untuk kegiatan bertani, di situ kita udah punya pengetahuan tentang tanah yang bagus, tanah yang jelek, terus pupuk kandang, kompos, pupuk kimia, dan macam-macam. Jadi kita sudah punya bekal yang sangat basic. Ketika kami sudah terjun langsung di pertanian, mau nggak mau kita memang harus upgrade ilmunya. Jadi yang cuman basic, kita harus naik level lagi ke yang memang proper untuk skala profesional. Kalau untuk pertanian, kita coba belajar menanam padi. Padinya kita full organik, lalu juga kita coba belajar tanaman-tanaman yang kayak pisang, lalu kita menanam kelapa, lalu kita menanam rempah-rempah, lalu kita menanam sayuran yang sifatnya itu panennya cepat, jadi bayam, sawi, itu untuk kita konsumsi sendiri. Lalu kita tanam terong, kita tanam tomat, cabai, dan untuk kita juga punya lahan pertanian yang skalanya untuk komersial. Di sana kita lagi fokus belajar menanam cabai. Nah, sekarang sudah panen, kita memperoleh hasil yang maksimal dengan harga yang terbaik untuk kami. Nah, terus selain bertani, kami juga belajar beternak. Kita memelihara ikan, ayam, dan juga domba. Kalau menurut kami, salah satu tips yang paling penting ketika kita sebagai manusia kota dan ingin masuk ke desa adalah nomor satu, yang paling penting dan utama adalah kita harus meninggalkan ego kita sebagai orang kota. Kita tuh biasanya sebagai orang kota merasa kita paling maju, kita merasa paling tahu, kita merasa paling modern. Nah, itu kita harus lepaskan itu semua, kita amatin sekitar kita harus belajar dari beliau-beliau ini yang sudah sejak kecil tinggal di desa. Desa itu tempatnya kearifan. Jadi setelah itu semua kita lepas, atribut-atribut kekotaan kita lepas, nanti lama-lama akan tumbuh empati. Ketika tumbuh empati, kita bisa bergerak bersama dengan mereka. Jadi kalau kita masih merasa kita ini sebagai wong kota,
biasanya kita cuman ahli menggurui, kita ahli menyalah-nyalahkan. Akhirnya apa yang kita perjuangkan nanti jalannya pendek, nggak langgeng. Sedangkan kan kita berharapnya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kerjakan itu bisa langgeng, diterima, dan nanti harapannya hasilnya ada perubahan. Kami sebagai pendatang di Dusun Kanci ini, di sini kami punya tantangan sosial di mana masyarakatnya itu belum familiar dengan konsep homestay itu sendiri. Jadi mereka berpikir bahwa di sini itu tanda kutip ya, tempat orang berpacaran. Jadi sedangkan di lingkungan sini itu memang namanya lingkungan desa kan punya nilai-nilai tersendiri. Itu yang harus kita junjung. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan kepada sesepuh, pemangku kepentingan di dusun, kita mencoba meluruskan apa yang terjadi perbincangan di masyarakat, dan kita jelaskan bahwa memang kita itu membuatnya adalah rumah, karena kita punya kelebihan ruang, jadi kita memang membuat konsep rumah yang produktif. Terpikirlah homestay, cuman homestay kita memang ada syarat-syaratnya. Mohon maaf, jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Misalnya syarat yang paling umum yang kita suka filter adalah bahwa pasangan itu harus sudah resmi gitu. Karena kebetulan kami juga punya anak perempuan, kami juga ingin memberikan nilai-nilai budaya ketimuran yang kuat kepada anak kami. Untuk penggunaan bahan bangunan dari rumah kami ini, memang sengaja kami pilih menggunakan kayu-kayu yang bekas. Pertimbangannya adalah pertama, kita meminimalisir menebang pohon. Yang kedua, kita ingin memberikan experience kepada tamu kita, yang kebanyakan memang tamu kita itu dari kota-kota besar, merasakan sensasi desa yang original. Karena tempat kami kan bukan desa wisata, satu itu. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan experience, pengetahuan tentang pertanian yang ada di desa itu seperti apa. Jadi kami melayani semua sendiri. Dari cerita sedulur yang sudah pernah datang menginap di sini, justru ada kesan tersendiri karena dilayanin oleh kami selaku yang punya rumah di sini. Jadi rasanya seperti kita datang ke rumah saudara. Seiring berjalannya waktu, ternyata kami melihat bahwa pertanian Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Memang pertanian Indonesia ini mengalami satu krisis yang cukup parah menurut kami. Jadi krisis regenerasi petani itu nyata. Setidaknya saya nggak bicara jauh-jauh di daerah lain. Setidaknya itu di depan mata kami itu memang benar-benar terjadi. Di sini petani muda itu sudah sangat jarang. Salah satunya itu saya, dan saya adalah pendatang di sini. Nah, kami ingin turut terjun langsung di dalam krisis tersebut. Ya, kalau tidak bisa menginspirasi orang lain, setidaknya saya memberikan satu pandangan atau inspirasi untuk anak dan istri saya. Tapi kalau harapannya, ya semoga bisa memberikan pandangan atau inspirasi kepada orang lain. Jadi harapannya kedepannya semakin banyak anak muda yang mau terjun di bidang pertanian. Sedulur-sedulur yang ingin datang ke Oma Sebumi, untuk reservasi bisa melalui Instagram kami, karena kami tidak tersedia di OTA atau online travel agent. Kita tidak tersedia dimanapun. Jadi saat ini kami hanya melayani secara direct di Instagram kami. Klik link pada bio, akan langsung terhubung ke WA kami. Jadi bisa booking di situ. Nama Instagramnya Oma Sebumi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Cap Capung.